kita mulai sesi hari ini ya. Hari ini sesinya cukup menarik. Kita akan ngedit, akan lebih banyak praktek ngedit. Jadi diharapkan sih yang udah punya Ableton udah set, bisa ikutan bareng-bareng nanti untuk ngedit bareng ya. Nah, kemudian nah kemarin yang sudah ngirim suara itu ada beberapa, ada di Google Drive, dan juga saya udah dengerin, luar biasa sekali. Saya sampai cukup kaget, bagus sekali suara kalian ya. Jadi kalian harus lebih banyak bernyanyi, harus lebih banyak bikin virtual, karena kalian suaranya lumayan bagus-bagus sekali. Nah, kemudian dari situ juga saya udah bikinin, saya udah bersihin, jadi nanti kalau ada yang mau membersihkan sendiri bisa, saya akan bikin, akan contohin satu. Nanti kalian semua bisa coba untuk ngebersihin sendiri, atau mau langsung ngedit untuk ke proses berikutnya juga bisa. Kita mulai ya. Virtual choir, tentunya udah pada tahu ya virtual choir, apalagi di zaman sekarang udah nggak usah diceritain lagi. Apa itu virtual choir, semua sudah tahu. Nah, permasalahannya, apakah virtual choir perlu diedit? Atau begitu saja? Nah, kalau perlu, kenapa harus diedit? Ya, ini saya kasih contoh dua buah suara, dua buah virtual choir. Ini virtual choir dari GII Raja Wali yang paling pertama kali bikin. Ini paling pertama kali bikin. Ya, ini adalah pertama kali mereka bikin. Saya disuruh diminta untuk bikinin iringannya, saya bikin pakai keyboard segala, terus saya kirimin, dan saya tidak tahu apa-apa waktu itu. Mereka kerjain sendiri, dan begitu hasilnya saya sampai terkagum-kagum. Kenapa? Kalau virtual choir kan kita ngerekam kan pakai earphone, terus nggak ada iringan, itu mereka nggak. Mereka pasang di handphone sekeras-kerasnya, terus nyanyi, suara headphone-nya masuk, suara iringannya masuk, semua masuk ya. Udah gitu nggak diedit, suaranya nggak dipisah, kayak gitu. Jadinya sangat-sangat ngeganggu, ya sangat-sangat kotor, gitu ya. Nah, kita dengar yang kedua. Ini adalah suara saja, saya ambilnya, nggak ambilin ininya. Dengerin ya. Ini saya waktu denger ini, waktu saya denger ini saya cukup dan Tuhan kan meninggikan Engkau di sayap Raja Wali, bercahaya seperti surya, dan ditopang dalam tangannya. Bukan, suara nafasnya itu loh. Ini ada 40 orang nyanyi bareng-bareng. Suara nafasnya nggak diedit, dan ininya begitu. Ini kan lagi online. Waktu itu kan ibadah online, lagi pandemi kan. Saya lagi, waduh enak ya. Dan Tuhan yang ngikutin, tiba-tiba saya sampai kaget loh. Bener-bener saya lagi di rumah. Gila, itu nafas 40 orang kerekam semuanya. Kaget ya. Betul. Betul, saya makanya gak mau sebutin namanya. Ya, denger lagi sekali lagi ya, kalau tadi gak, kita dengerin lagi sekali lagi.
semua orang begitu bareng-bareng. Aduh, maaf, lupa saya ada mic di sini. Ya, itu benar-benar ngagetin banget ya. Kalau kan apalagi kalau waktu ibadah itu kan saya sama keluarga, anak-anak, istri, setel TV-nya kan gede. Seru lah waktu itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari dua contoh yang parah ini, perlukah diedit? Sangat perlu. Sangat-sangat perlu ya. Virtual choir diedit. Nah, terus pernah ada yang nanya sama saya. Saya kan ngedit banyak. Terus ada yang pernah nanya sama saya. Kok kalau ngedit-ngedit kayak gituan, merasa menipu nggak? Aduh, itu pertanyaan berat. Merasa menipu nggak? Padahal aslinya nggak kayak gitu, terus kita edit sampai sebagus itu, terus merasa menipu nggak? Wah, saya nggak bisa jawab itu ya. Saya bilang, saya nggak tahu kalau soal itu apakah menipu atau enggaknya, tapi saya sih selalu berpikir, kalau saya bikin sesuatu, paling nggak harus bisa jadi berkat buat orang lain gitu loh. Buat ini. Nah, apakah itunya ya, itu saya nggak bisa jawab. Tapi kalau seperti yang tadi, contoh dua yang tadi, saya sih sangat terganggu, apalagi dalam ibadah gitu ya, ngedengerin kayak gituan, ya itu saya terganggu gitu. Itu aja sih jawaban saya ya. Jadi itu balik lagi ke masing-masing ya. Saya nggak akan jawab apakah menipu atau enggak. Nah, kemudian ini ada dua tahapan kalau kita mau proses editing untuk audio. Yang paling pertama tentunya kita edit noise room-nya, kita buang, beresin. Napas itu wajib dibuang. Kalau choir, sekali lagi, kalau choir, nafas itu wajib dibuang. Kenapa? Yang contohnya seperti tadi. Kalau solois, itu jangan nggak usah dibuang. Ya, satu orang nyanyi solo gitu, nafas itu sangat wajar. Tapi kalau udah rame-rame nafasnya bareng-bareng kerekam, itu enggak. Kemudian editing kedua adalah pitch tinggi rendahnya suara, atau dia mungkin salah note nyanyi, itu juga kita harus edit. Alignment adalah patahan kata, biar bareng semuanya keluarnya, setiap patahan katanya, jangan ada yang balapan. Itu termasuk juga ritmenya, misalnya pam pam pam, jangan itunya satu orang lebih cepat, satu orang lebih lambat, itu bisa dibenerin. Nah, itu dalam proses editing. Yang kedua adalah proses mastering atau mixdown. Mixdown itu ngebalance antara keras kecilnya suara, keras lembutnya suara, alto, tenor, bass harus balance. Terus panning itu siapa di kiri, siapa di kanan, biar balance begitu. Kemudian efek kayak equalizer, reverb, mau dikasih apa-apa itu adanya di proses berikutnya, yaitu mastering. Saya akan lebih banyak bahas kali ini yang di sini. Ini nanti mungkin akan disinggung sedikit aja di hari Sabtu yang bawah ya. Nggak akan terlalu banyak karena cukup lumayan ngejelimet. Nah, sebelum saya lanjutin, apakah perlu video dan audio dipisah atau digabung? Kenapa? Atau recording pada saat kita mau bikin virtual choir, apakah kita nyanyi pasang mic terus video jalan berbarengan lebih baik atau dipisah? Jadi audio dulu, nanti video sendiri. Mana yang lebih baik? Dipisah, digabung, dipisah. Dua-duanya ada plus ada minus. Kalau digabung, mulut dengan suara sinkron, betul, lebih sinkron. Tapi problemnya adalah nggak semua orang sesiap itu. Betul-betul latihan ini dan hafal dan segala, sehingga pada saat di syuting saya bisa lihat eye contact dengan kamera segala, nggak perlu. Terus belum lagi kertas kayak gitu ya, itu nggak bagus ya model seperti itu ya. Tapi kalau bisa eye contact, bisa ini hafal segala, itu jauh lebih bagus. Itu paling ideal ya. Tapi banyak sekali virtual choir, apalagi ibu-ibu, oma-oma yang ikutan, itu nggak ready. Jadi caranya adalah pisah. Rekam dulu audionya. Setelah itu tinggal videonya dia lip sync. Nah, pada saat lip sync, kalau saya biasanya saya siapin kertas besar, tulisan, jadi dia nggak usah pegang kertas. Di situ liriknya dan dia tinggal lihat dengan kamera. Begitu ya. Atau pakai TV. Pakai
eh, dikasih liriknya dikasih di situ, note udah nggak perlu. Dia mau cuma nyanyi, cuma ngomong cuap-cuap doang, atau itu nggak masalah gitu. Lebih baik pada saat dia rekaman, dia fokus, mau lihat kertas kayak mau gini, bener-bener nyanyinya dibenerin gitu. Ya jadi dua-duanya bagus, ada plusnya, tapi juga ada minusnya. Gitu ya, kita lanjutin. Dan ini langkah-langkah ngedit. Ini slide saya terakhir. Ini cuma sedikit untuk virtual choir, kita akan banyak ininya. Langkahnya, yang pertama, convert semua jadi mono. Ini udah dibahas ya minggu lalu ya di podcast ya. Kenapa? Karena handphone yang bagus, dia akan berat sebelah tergantung pada saat kita ngerekam kalau pakai handphone. Dia posisi di kiri, posisi di kanan, nanti jadinya pun akan sama di kuping kita, posisi di kiri atau di posisi di kanan. Oke, kemudian bersihkan semua noise dan normalize ke 3 dB. Minus 3 itu ya kira-kira pas untuk ya satu suara. Di situ noise room-nya, signalnya paling pas di situ. Kemudian filenya semua diubah jadi WAV file. Jangan pakai MP3. Ya, jangan pakai movie atau apapun lah. MP4 juga. Kayak gitu-gitu jangan. Jadikan semuanya WAV dan sampling rate-nya saya lupa catat di situ adalah 48.000. Karena hampir semua DAW itu kerjanya di daerah situ. Sudah nggak jarang sekali yang di 44,1, walaupun masih ada. Ya, 48.000 Hz sampling rate. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah pitch correction. Nah, pitch correction ini kita akan bahas nanti Sabtu. Ya, dengan menggunakan satu software namanya Melodyne. Ini. Mau false, mau note-nya dibenerin, mau bikin suara 2, mau bikin suara 3, itu bisa semuanya kita bisa lakukan di sana. Yang ketiga adalah alignment, ratakan ritme. Caranya adalah pilih satu guide, entah itu metronom, entah itu drum, atau alat musik lain, misalnya piano, kalau cuma ada piano. Pilih satu, jadikan itu sebagai guide-nya, sehingga semua suara ke satu guide-nya. Jangan gini ya, ini yang saya lakukan pertama kali, waktu saya pertama kali ngedit. Si A nyanyi, ini piano, A saya udah ratain semuanya ke piano. Oke, udah beres. Masuk B. Diedit, B saya ratain ke A. Oke, masuk C. Suara C saya ratain ke B. Masuk suara D, ratain ke D, ke C. Kalau saya geser satu aja di sini, sedikit aja, ke bawah ngegeser. Nanti di sini ada salah lagi, saya manusia, masih kadang-kadang suka salah geser gitu. Geser lagi, makin lama makin jauh ngegesernya. Begitu digabungin semuanya, mentah lagi, berantakan lagi semuanya. Jadi selalu harus ada satu, patokan tuh harus satu. Pilih mau apa, mau metronom, mau piano, jangan ganti-ganti, mau drum, mau bass, mau apapun satu. Udah gitu semua ke sana. Ya, jadi kalau saya geser satu, yang ini ke atas geser juga nggak akan mungkin terlalu jauh dari situ. Begitu kira-kira hal-hal yang perlu diperhatikan saat ngedit. Oke, seperti janji saya, habis slide-nya dan kita akan lebih banyak ke praktek. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Pertama kali kita terima file. Ya. Nanti kita akan praktek rekaman ya. Pertama kali, kalau saya dapetin mengerjakan ini, yang pertama saya akan download semua suara. Saya bikin satu folder namanya mentah. Saya tidak pernah akan ganggu suara itu, saya cuma akan pakai. Jadi kalau saya sampai salah, saya masih punya file mentahnya dan saya bisa edit ulang. Jangan ditumpuk, ya, jangan ditumpuk. Saya akan download semuanya. Saya akan ini. Kemudian yang saya lakukan adalah pertama kali saya ambil satu, masukkan ke Audition ke sini. Saya akan masukkan ke sini. Kemudian saya buka double klik. Saya akan lihat ini. Dan kalau ada kotor, kita akan bersihkan. Cara bersihinnya kemarin udah dibahas ya, mirip-mirip sebetulnya. Yuk kita dengar dulu. Sebentar. Ya, sambil bareng-bareng yuk kita praktek yuk. Jadi download itu udah ada kan filenya? Ambil yang Cantika Alto.
Bentar ya, saya lupa ini. Yang ini belum dipindahin ke Focusrite soundcardnya. Ding dong lonceng berdentang menyambut malam riang. Ding dong marilah dengar malaikat bergembira. Oke, suaranya agak sedikit berebet-berebet gitu, itu karena saya buka 2 DAW sekaligus, ada audition dan ini, jadi mungkin memori komputer saya kurang kuat. Aslinya sih nggak bunyinya nggak seperti itu, tapi pura-puranya aja ya, nggak ada masalah ya. Pura-puranya. Saya nanti mau tutup lagi ini ya. Nah, kita lihat, saya gedein dulu ininya. Nah, kalau untuk ngegedeinnya di sini bisa sambil di scroll. Ini akan ngelebarin, ini akan ngecilin ya. Taruh kursornya di sebelah sini. Kursornya taruh di sebelah sini. Jadi kalau kalau mau ngebesarin, ngecilin di sini nih, ditaruh di atas ini. Kemudian kita tinggal scroll aja mouse-nya. Mau digedein, mau dikecilin, seperti itu ya. Nah, saya akan ke paling awal, terus saya akan drag ini ke kiri, dan kita bisa lihat di sini adalah kotor. Ini adalah kotor. Noise. Gimana cara ngilangin noise? Masih ingat? Betul. Blok dulu, kira-kira di sini. Ya. Kemudian, efek, noise reduction, capture. Ya. Atau ingetin hotkey-nya adalah Shift P. Ya. Capture dulu. Udah, dia nggak akan kelihatan apa-apa kalau di capture. Kemudian select all atau Ctrl A. Kemudian efek, noise reduction lagi, proses, Ctrl Shift P, hafalin aja itu. Kita lihat di sini, ini adalah gambar noise-nya. Oke, yang begininya nggak usah diapa-apain, nggak usah pusing, tinggal pilih aja berapa persen. Kalau saya pakai 50% noise-nya dan saya akan reduce 50%. Supaya nggak keluar suara seperti robot. Ya, lalu apply, simsalabim. Oke, nah kita lihat sekarang udah nggak terlalu kotor ya. Tadi kan kotor banget. Nah, kemudian kalau untuk virtual, saya akan blocking ini, yang paling awal ini, dan saya akan nolin. Saya akan benar-benar bikin bersih. Kenapa? Nggak usah khawatir bakal aneh suaranya, karena kita ada musik pendukung di belakangnya nanti. Gitu? Jadi suaranya nggak akan aneh. Ya, kalau udah kayak begini, ini kan benar-benar jadi bersih banget nih di sini nih. Nah, ini yang kita mau. Ya, lalu kita dengerin play. Ding dong lonceng berdentang menyambut malam riang. Nah, itu nafas. Kedengeran? Kalau yang di sini boleh, yang saya udah kasih share ini boleh dengar pakai headphone, kedengeran banget itu nafasnya. Memang nggak ada masalah dengan itu. Yang Kedengeran nggak nafasnya di situ? Ya, sebentar ya. Saya play dulu ya. malam riang. Ding dong marilah Terasa? dengar Saya kecilin. malaikat bergembira. Udah? Gloria, Hosanna in ex. Ya, oke. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan? Kalau saya akan besarkan ini di sini. Nah, untuk besarkannya tadi kan bisa dari sini juga bisa. Kalau saya taruh kursor saya di sebelah sini dan saya langsung scroll, ini akan ngegedein. Oke. Bentuk nafas kalau di Adobe itu seperti ini. Ini bentuknya untuk nafas gambarnya seperti ini. Rata-rata seperti ini. Levelnya kecil, ada di dari situ. Ini saya akan blocking. Untuk hapus nafas, jangan di capture. Jangan di capture lalu di Ctrl Shift P seperti tadi, jangan. Tapi kita lakukan manual. Pakai ini, di sini ada dB. Yang bulat di sini, kita kurangin. Berapa kita mau kuranginnya?
Kalau saya gunakan minus 10 dB. Saya kurangi dulu 10 dB, lalu saya dengar. Masih mengganggu atau enggak? yang ding Masih ada bunyi dikit, saya akan blocking ulang, terus saya akan kurangi lagi 10 dB lagi. Begitu. Nah, ada yang cara cepatnya yaitu dengan menggunakan ini, repeat last command atau control R. Ya, jadi kalau saya baru ngurangin 10 dB, untuk ngulangin 10 dB lagi saya nggak usah begini, terus kemudian klik lagi begini, terus minus 10 dB. Lama seperti itu. Jadi saya cuma blocking. ding dong, Contoh. marilah Dia dengar jalan terus. malaikat bergembira. Oke, kosong di sini. Nah, ini ada nafas lagi nih. Itu, saya akan blocking sini, saya akan kontrol R. Ini udah berkurang 10 dB. Berkurang lagi 10 dB, seperti itu. Gloria, Kelihatan ya, ketutupan zoom. Gloria, Nah, ini ada lagi nih, nafas. Blocking lagi. Sini, kontrol R. Jadi berkurang lagi 10 dB. Gloria, Oke, segitu nggak Hosanna ganggu. in excelsis. Nah, ini kosong-kosong seperti ini. Kalau untuk virtual, saya akan hapus semuanya. Bukan di delete, tapi diturunin sampai minus maksimum. Ya, bersih. Jadi tadi ada pertanyaan, apakah nafas dibuang total atau enggak? Ya, itu tergantung kita yang nentuin apakah kita mau buang total atau enggak. Nah, kalau saya kadang-kadang, ya semua juga udah pernah dicobain. Yang pernah saya cobain semuanya dibuang, terus saya sisain cuma 3 orang atau 4 orang. Saya ambil nafasnya, terus digabungin. Jadi pada saat digabungin semuanya, bunyinya lebih natural, ada bunyi nafasnya. Atau saya juga pernah sering lakukan yang sekarang saya sering lakukan adalah semuanya saya kecilin, tapi nggak sampai nol banget. Masih bisa kedengeran. Gitu sedikit aja. Ya supaya pada saat digabungin tuh normal gitu loh, manusiawi gitu orang ada gitu ya. Kita manusia masih bernafas ya. Gitu ya. Oke. Nah, saya sudah lakukan itu, sudah bersihkan. Nanti ada di foldernya. Nanti dengerin nafas yang ada di folder clean. Pakai Nolus, apa bedanya menghapus noise dengan mengurangi 10 dB berulang-ulang Ya, sama menghilangkannya sekaligus? bagus. Begini, bedakan antara noise dengan nafas. Oke? Bedakan itu. Tadi kalau kita captured noise langsung buang, itu room noise dan lain-lain itu pasti hilang. Nah, kalau nafas jangan. Kenapa? Karena nafas itu dia frekuensinya lebih kompleks, dia lebih lebar, lebih komplit gitu. Kalau kita captured, kemudian kita hapus dengan cara capture, kemudian reduction noise, itu biasanya suara yang kita ingini dari suara vokal itu akan ikutan kena kepotong. Ya, itu yang nomor 1, jangan pakai captured. Kedua, kenapa minus 10 dengerin, minus 10 dengerin. Nah, itu sekali lagi yang tadi saya bilang, kita dengerin normal atau enggak. Jangan terlalu dihapus sekaligus benar-benar bersih gitu ya. Terus pasti dengerin jadi nggak normal gitu loh. Bunyinya itu jadi nggak normal. Seperti orang tuh nggak ada nafasnya sama sekali. Itu kan kalau kita lihat itu kan nggak benar gitu. Jadi kalau kita denger tuh harus apa ya? Gimana jelasinnya? Nggak enak gitu loh ngelihat satu orang nyanyi dia tapi nggak ada bunyinya. Itu tuh nggak enak. Jadi kenapa harus 10 dB? Waktu saya minus 10 dB saya denger dulu. Ngeganggu nggak? Oh, enggak ganggu. Cukup. Nah, di bagian lain dia mungkin tarik nafasnya lebih kenceng gitu ya. Nah, itu mungkin mesti 2 kali 10 dB. Jadi minus dulu 10 dB, diulang lagi minus lagi 10 dB. Terus dengerin. Masih kurang, masih terlalu keras, minus lagi 10 dB. Begitu. Jadi enggak setiap tempat sama kita ngurangin berapa dB-nya. Ya. Boleh dicoba nanti kalau mau dihapus sekaligus. Hapus aja gitu, dinolin gitu ya. Terus kemudian playback. Bunyinya akan aneh. Begitu. Nah, setelah semuanya beres, kita dengerin
Ada apa lagi? Gloria, Hosanna in excelsis. Gloria, Hosanna in excelsis. Nah, di sini ada di bagian ini ada low frequency sekitar 200 sampai 300. Entah kedengeran atau enggak, saya coba gedein ya volume. Apa sih, hati-hati ya. Jangan kaget, saya gedein. Kayaknya ini ada bunyi. Ada? Nah, ini ngeganggu atau enggak? Ngeganggu atau mau kasih coba? Enggak apa-apa. Nah, gini. Segini ngeganggu atau enggak? Kalau enggak ketahuan, enggak ngeganggu sebetulnya. Apalagi kalau cuma satu orang. Tapi kalau banyak, di daerah yang kosong, seorang nyumbang sedikit, sedikit gitu ya. Kita untuk yang project ini kan cuma 8 orang. Bayangkan kalau ada 100 orang, tiap bagian situ ada sedikit semuanya dan akan rusak gitu kan. Lama-lama kalau sedikit-sedikit jadinya bukit kan. Kalau udah ngelihat begini sih, kalau saya sih kalau udah kelihatan, walaupun tidak ngeganggu, saya akan kurangin langsung jebret bersih gitu. Enggak, minusnya pakai ini langsung ke bawahin aja. Oh, sorry. Ya, saya langsung habisin. Saya blocking dulu ya, jangan lupa ya, blocking dulu. Kemudian baru pakai dialnya ini baru saya habisin. Bagian ini kan tidak krusial, nggak ada nafas, nggak ada apa, hapus aja, buang. Begitu. Kita lanjutin. Sorak puji. Ini nafas lagi, saya kurangin 10%, 10 dB. Oke, tambah lagi 10 dB. Nah, Dengan malaikat surga ding dong. Oke, di sini ada nafas, buang lagi. Dong, Nah, ini juga nafas, buang lagi. dong, lonceng berbunyi damai turun ke dunia. Nah, ini nafasnya cukup keras, saya akan langsung 2 kali, jadi minus 20. Ding dong, ding. Satu aja. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, Gloria, Hosanna in excelsis, Hosanna. Keras, nafasnya saya buang langsung 2 kali, Ctrl R, Ctrl R. In excelsis. Belakangnya langsung blocking, langsung bersihin. Nah. Ya. Kalau nggak ada vokal dan nggak ada nafas ya, langsung aja dibuang. Seperti itu. Oke, kalau udah beres semua, terus kita ngapain? Nah, kalau udah beres semuanya, kita save file, save as. Nah, tadi saya bikin filenya kan di mentah. Foldernya kan namanya mentah nih. Nah, sekarang saya bikin yang baru. Pertama-tama saya pilih dulu, jadi saya masukinnya WAV file. Tadi kita sudah bahas di itu, harus jadi WAV. Kemudian saya cari foldernya, ini Christmas folder, Christmas 2021 SRTB. Nah, saya bikin satu yang namanya clean di sini. Saya bikin folder baru clean dan semua yang saya sudah edit saya akan taruh di sini. Dan file name-nya akan saya sesuaikan dengan, ya kebiasaan saya adalah saya tulis dulu jenis suaranya apa, baru namanya siapa, seperti itu. Enggak Cantika Alto, tapi saya akan ganti jadi Alto Cantika, Alto Jessica, atau siapa gitu ya. Bahkan piano juga, alat musik juga, misalnya bass siapa, ini gitar bass atau apa, saya selalu apanya dulu baru namanya, begitu.
Udah gitu saya sudah save, karena saya udah pernah nge-save, saya nggak akan save sekarang ya. Kalau yang mau coba silahkan save aja. Cancel. Udah, saya udah selesai di sini. Saya bersihin semuanya satu-satu, semua suara. Itu mengenai, pertama tadi yang mengenai noise. Kemudian setelah dari itu apa? Setelah itu kita keluar dulu. Saya stop dulu ya. Nah, kemudian kita masuk ke Ableton. Nah, ini adalah Ableton. Ableton ini ada, sebelum saya bahas, kita kenalan dulu ya sama Ableton. Ableton ini sebetulnya bukan DAW untuk auditing audio. Aslinya bukan buat itu. Ableton ini adalah untuk live performance, untuk DJ, untuk yang orang suka main ngeloop gitu, main sedikit terus di looping seperti itu. Itu aslinya seperti itu. Nah, kenapa saya pakai Ableton yang padahal bukan DAW untuk editing audio? Karena di dalam Ableton ini ada satu kemampuan untuk wrapping suara, dan ini sangat bagus. Sebelum saya kenal Ableton, saya wrapping menggunakan Audition, dan hasilnya ya lumayan lah. Begitu saya kenal Ableton, wah luar biasa bagusnya. Ya, oke. Ini ada dua scene, ada dua ini. Nah, pada saat pertama kali buka pasti bentuknya kayak begini, ya, begitu ya. Kalau nggak salah begini deh. Nah, yang bagian ini, yang bagian kiri bawah itu informasi. Jadi kalau saya kursor saya pindahin ke sini, misalnya ini tombol apa ya? Oh, nanti baca di bawah. Oh, itu play button. Ini apa ya? Ini stop. Informasinya ada di bawah, di ujung sini. Di ujung sini. Ya. Semua apapun yang kita pengen tahu selama si ininya terbuka, kita tinggal drag kursor kita aja mau dikemanain, semua informasinya ada di sana. Ya, jadi kalau untuk awal-awal ya boleh dibuka ininya ya. Tapi kalau udah mulai ini boleh ditutup. Ini segitiga yang ada di bawah. Di paling bawah sini ada segitiga nih. Itu buat buka dan tutupnya. Contohnya begini, ini saya tutup, ini saya buka, ini saya tutup, ini saya buka. Supaya ruang kerjanya bisa lebih besar, seperti itu. Jadi kalau saya kerja biasanya segini. Enak, semuanya terbuka. Tapi kalau pengen tahu apa-apa, tinggal buka aja segitiga yang ada di ujung-ujungnya. Nah, pertama kali kalau masuk ke Ableton, kita ke setting dulu, option, preference, kemudian di sini ada audio, ada wrapping, kedua dari bawah, record, wrap, dan launch. Yang di sini ya, record, wrap, dan launch. Kemudian di sini bagian wrapping nih, wrapping atau fade, ada auto wrap long sample. Defaultnya adalah on. Aslinya kalau pertama kali install itu on, kita matiin dulu, off dulu. Kenapa? Nanti saya akan jelasin belakangan. Ya, kalau enggak berantakan pasti nanti kalau ini nyala. Dah, cuman itu aja. Kemudian ada solo. Nah ini, eksklusif solo. Ini solo dan armnya aslinya begini. Defaultnya ini juga matiin. Dah, itu aja. Dua hal yang perlu dilakukan untuk setting preference-nya. Oke. Kemudian itu cuma satu kali lakukan ya. Yang tadi barusan satu kali lakukan, setiap nanti kalau kita buka lagi nggak usah lakukan lagi karena udah pasti akan begitu terus. Atau paling nggak yang terakhir kita lakukan ada di situ. Nah, ini adalah dingdong yang kita sedang mau ini kan ya. Coba. Ready. Intro. 2, 3, 4. Verse 2, 3, 4. Ding dong lonceng terdentar. Oke, ada ya. Nah, setelah ini kita ngapain? Saya akan pakai yang Cantika tadi ya, yang alto. Saya akan masukin ke dalam sini ya. Nah, caranya adalah kita cari track kosong. Ya, pasti kosong sih kalau pertama. Atau gini deh. Kita mau bikin new live set deh. Nah, ini paling pertama kali ya. Kalau yang di Zoom buka seperti ini. Paling pertama ini ke bawah. Ini ke sini dulu. Arrangement view. Bentuknya seperti gini.
Kalau yang ini namanya kenapa? Ujung kanan. Sini. Ini ada dua tombol. Ini adalah arrangement view. Arrangement view adalah jalannya dari kiri ke kanan. Saya jelasin dikit deh ya. Biar kebayang apa sih Ableton itu makhluk apaan gitu ya. Kayak gini. Nah, ini adalah Ableton. Kalau kita lihat, nggak aneh kan? Kiri, kanan. Selalu kalau DAW kan selalu gitu kan? Kiri ke kanan jalannya gitu toh. Nah, kalau Ableton enggak. Ableton kita bisa pilih mau seperti itu atau mau keliling. Nah, di sini ini namanya, sebentar saya lupa. Nah, ini namanya session view, yang bagian ini nih. Ini namanya session view. Kalau di session view, kita lihat, kita bisa main, mau yang manapun kita mau mainin bisa. Misalnya contoh ya, drum. Drum saya mau mainin nggak dari depan, saya mau dari tengah aja. Agar mereka Intro, tahu 1, 2. kan setiamu, Intro, kan 1, 2. setiamu. Agar Kita bisa setting yang lain mulai dari depan, si track vokalnya enggak dari bawah. Yang lain mulai dari awal. Yang lain ini misalnya siapa sih? Ini siapa ini? Q jangan. Drumnya misalnya mau yang bagian bawahnya doang. Dia bisa main di situ. Stop. Atau saya mau si bassnya main di sini. Dia bisa main dimanapun, nggak perlu dari awal sampai habis. Itulah yang disebutin kenapa Ableton itu buat live, bukan buat ini. Ya jadi ini lumayan lah. Nah, ilmu semua. By the way, semua ilmu ginian tuh gratis. Cari di Google, cari di YouTube, semuanya gratis ya. Cuman gimana kita memanfaatkan untuk sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, itu mungkin yang kita nanti perlu banyak discuss dari pengalaman saya akan sharing ya. Contoh yang lain adalah yang di audition yang kemarin saya sharing juga semuanya itu kalau kita mau cari detailnya di YouTube banyak sekali. Oke. Oke, saya sharing dikit deh. Ini buat ibadah. Kok nggak jalan? Wait, apa yang masalah? Oh ini. Ya. Stop dulu semua. Ini zoomnya ngehalangin. Oke, kita mulai. Intro, 1, 2, 3. Ini saya tunjukin apa itu. Kita lagi ada di intro 2 sekarang. Intro 3. Dan ini intro kedua. Kedip-kedip tuh mau menuju kemana? 1, 2, 3. mau puji tentang rahmat dan anugerahmu, ku puji. 1, 2, 3. Mau puji tentang rahmat dan anugerahmu, ku mau Misalnya, puji song itu tentang dibilang, anugerahmu. 1, 2, 3. Mau puji tentang rahmat dan anugerahmu, ku puji. Ku puji, 3. puji tentang rahmat dan anugerahmu, ku Jadi dia puji. lagu itu tidak 1, 2, 3. lihat lagi, tapi dia bisa Rahmat dan anugerahmu, mau puji tentang anugerahmu. 1, 2, 3. Agar mereka tahu kan setiamu, kan 1, setiamu. 2, 3. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. 1, 2, 3. Mau puji tentang rahmat dan anugerahmu, ku puji. Ku
puji tentang rahmat dan anugerahmu. Ku mau Interlude 1, 2, 3. Nah, sekarang ada intro. Tidak lagu, misalnya terus kemudian penglihatannya bicara. Verse 1, 2. Ulangi lagi intronya. Dia akan kadang-kadang ulang beres juga. Verse. Ulangi lagi ya. Terus nggak perlu. Kita cuma ketik 5 bar. Verse 1, 2, 3. tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Ya, kira-kira itulah Ableton. Ya, jadi ceritanya sudah bukan linear lagi dari awal sampai habis, tapi kita bisa ke sini muter balik, ke sini kemana-mana puter-puteran. Oke, anyway, kita kembali, saya close yang ini. Nah, kenapa saya pakai ini untuk virtual choir? Karena dia punya satu kemampuan untuk wrapping. Jadi pertama kali akan keluarnya seperti ini kalau kita buka Ableton. Terus kita masuk ke sini, ya, yang linear tadi. Kita buka filenya. Saya ambil dulu filenya dari yang clean, yang udah dibersihin tadi semua. Yang pertama saya akan masukin adalah kliknya atau metronomnya. Saya taruh di sini. Saya masukin kliknya dulu. Kita dengerin. Ini yang kita buat dingdongnya ya. Nah, tapi temponya berapa? Tempo lagu ini adalah 140. Tahu dari mana? Ya kebetulan saya yang bikin jadi jadi taruh aja 140. Nah, nanti kita akan cari tempo. Cara nyari tempo nanti kita belajar ya. Oke, kita lihat ya. Keistimewaannya dia tidak bicara di dalam time. Kalau di AW lain bicaranya tuh dalam time. Detik kesekian, detik kesekian, detik kesekian. Tapi kalau Ableton bicaranya dalam birama atau bar. Contoh, ini bar pertama, cara bacanya gini. Ini adalah bar 1 ketukan 1, bar 1 ketukan 2, bar 1 ketukan 3, dan seterusnya. Bar kedua. Contoh. Play. 2, 3, 4, 5. Itu bar. 6. Ya. Enaknya begitu kalau pakai Ableton, kalau pakai yang lain enggak. Yang lain semua bicaranya time. Detik keberapa, detik keberapa. Oke, kemudian setelah tahu itu, saya akan masukkan yang keduanya, yaitu minus one-nya. Minus one-nya ada di sini filenya. Nah, dah, play. Ada 3 bar kosong, baru intro. Kenapa kliknya ini saya taruh di sini atau metronomnya? Buat patokan saya waktu ngedit. Kalau terganggu dengan klik ya masing-masing boleh dihapus aja. Jadi nggak usah dipakai. Terus kemudian kenalan dulu ini tombol arm. Kalau kuning berarti nyala. Kalau dimatiin begini, ini berarti mati. Nggak ada mute. Tombol solo untuk satu, ini tombol rekam. Nah, kemudian kita masukin suaranya. Tadi suara siapa? Cantika Alto. Cantika Alto ada di clean. Saya masukin sini, saya drag. Oke, bawa ke kiri. Siap. Fungsinya kapan sih masuknya? Nah, gitu kan? Nah, supaya saya bisa tahu kapannya, saya perlu apa? Guide. Betul kan? Ini kan nggak ada guide-nya. Betul nggak? Saya perlu guide-nya toh. Saya ngambil dari mana guide-nya? Yang saya udah bagiin. Yaitu. Nah, kalau saya udah ada guide gini kan, ini saya udah nggak perlu. Minus one-nya saya nggak perlu dulu. Kliknya juga nggak perlu dulu, karena semuanya sudah ada dalam file yang ada di guide sini kan. Guide ini kan udah ada semuanya ya. Jadi, saya cuma tinggal play yang guide-nya saja. Ya, ada di
Setelah verse 2, 3, 4. Nah, masuknya di bar 8. Sedangkan yang ini, file ini tidak ada di bar 8. Kalau kita lihat digedein, tuh. Dia ada di sebelah sini. Kenapa lambat? Bukan, karena temponya masih 120 ujung kiri. Keren ya, bisa kurangin tempo langsung. Kalau bisa aja kecepatan, kelambatan, bisa langsung tempo ini dimainin, dia langsung otomatis ngikutin. Ya, ya. Paling pertama kita tentuin dulu temponya. Kalau kita nggak tahu temponya, cari dengan proses wrapping namanya. Dan sebentar lagi kita akan masuk. Betul. Dan yang hebatnya di sini ya, dia langsung resample. Contoh ya, contoh. Saya mau lambatin ini misalnya jadi 100. Ini belum di dia belum di wrapping, tapi nanti kalau udah mulai wrapping akan ikutin. Oke, biar nggak pusing deh, gini dulu deh. Nah, setelah ini ngapain? Kita double klik filenya Santika. Ini ada wrap paling kiri ini. Wrapping di sebelah sini. Ini si wrapping ini fungsinya adalah yang untuk ngeratain tadi. Nah, pertama kita wrap dulu. Dia akan keluar bar line di sini semuanya. Nah, untuk ngebesarin atau ngecilinnya dari sini ya. Ini cara bacanya ini bar nih, nomor bar. Kalau kita deketin ke sini jadi loop. Tinggal klik geser. Nah, dia akan ngegedein, akan ngecilin. Ya. Kalau yang bagian sini ini untuk play. Begitu kita turunin sedikit, ini yang kedua ini looping. Loop bagian mana yang mau di loop. Ini saya jarang pakai. Ke bawah sini adalah tombol play. Jadi kita cuma ngegeserin kursor doang, ya. Nah, setelah ini ngapain? Kita double klik di sini di awal ketukan dia nyanyi. Ini kan, dengarnya saya solo dulu suaranya Santika. Nah, berarti kan dia kan awalnya di sini nih. Bukan ini kan ini kayak itu ya sebelum keluar dingnya. Nah, kita sini double klik sama warnanya kuning terus kita geser. Nah, di sini. Lihat ininya berubah, pindah ke bar 8. Play. Ding dong. Oke, kita play dengan yang lain bareng-bareng. Ding dong lonceng berentang. Begitu. Jadi nggak perlu cut, geser, nggak usah, tinggal ini semua dia keluarin marking di sebelah sini. Di sini keluar marking. Kalau nanti kita lihat partiturnya misalnya ding dong lonceng berdentang itu 1 2 3 4. Ding dong, ini ketukan kedua, lonceng berden. Berarti ini ding, ini adalah dong. Ketukan kedua, ini adalah lon. Ini adalah ceng. Ber. Den. Ini wrapping begini, dia akan otomatis rata. Ding dong lonceng berentang. Ngerti? Sekali lagi. Oke. Dari mana? Ini. Oke. Kita ulang ya. Pertama-tama kan gini. Nggak ada wrappingnya loh. Nggak ada wrappingnya loh. Begitu kita play, dia kan berantakan. Kita kemudian nyalain wrappingnya. Wrap ini. Nah, ini karena saya barusan udah nge-wrap, makanya keluar pertanyaan begini. Saya jawab no dulu aja ya. Supaya yes dulu. Ya, ini udah berantakan. Kan musiknya mulainya di bar 8. Nah, kita denger dulu suaranya dia. Ada di mana? Awalnya tuh ada di mana? Kita denger dulu. Ding dong. Oke. Kalau mau lebih jelas pakai headphone, dengerin. Apakah ini adalah awalnya? Yang ini nih, yang kecil atau yang ini, titik ini yang awalnya? Kita denger, bisa dengernya dari headphone. Ding dong. Nah, di sini. Awalnya di sini. Dengerin di headphone, awal ding gitu, awalnya di situ. Yang depan ini apa? Ini mungkin dari nafas atau mungkin dari itu bunyi. Kan kalau mau ngomong ding kan ada gitu kan. Nah, itu jangan dibuang kayak begitu ya.
Itu manusiawi. Kita double klik di sini, warnanya jadi kuning. Harus kuning ya. Kalau enggak beda, ceritanya beda. Harus kuning. Baru geser ke bar 8. Tahu dari mana bar 8? Tadi kita sudah lihat di sini, awalnya mulainya dari mana? Dari sini. Waktu kita masih di -1 atau di guide sini. Di yang ini, guide. Kita solo dulu. Kita lihat yang ini ya, yang guide. Ding dong, Ya kan? Bar 8 dah. ding dong. Itu kan di bar 8 mulainya dingnya. Nah, karena itu kita tentuin bar 8 sebagai awal lagu vokal. Makanya ini kita gedein. Nah, suaranya ini ding di bar 8. Oke. Seperti yang tadi udah dibahas, ini adalah bar nomor bar. Ketukan ke-1, ketukan ke-2, ketukan ke-3, ketukan ke-4. Atau mau lebih gampang, buka partiturnya, not angka. Nah, lihat ini ketukan ke-1, ini ketukan ke-2. Ini setengah-setengah, setengah-setengah, betul? Berarti ini bar 8 adalah yang pertama, bar 82, 83, 84. Bar 9, 92, 93, 94, dan seterusnya. Ngerti ya? Balik lagi ke sini, Ableton. Di sini, 81 adalah ding. Kita lihat. Ding dong, Ding dong, dongnya mesti di bar 82. dong lonceng. Lonceng itu adalah di sini. Lonceng. Ini ber, Lonceng berdentang. berdentang, berdentang. Nah ini ber dan Berdentang menyam. seperti itu. Jadi ini hasil saya wrapping. Ding dong, lonceng berdentang. Kita gabung sekarang dengan sampelnya. Betul nggak di situ? Ding dong, lonceng berdentang. Pas toh? Sekarang udah pas. Dan itu saya wrapping semuanya satu persatu sampai habis. Baru satu, kemudian lagu suara kedua saya wrapping, suara ketiga saya wrapping, dan mau 100 orang juga semua bakal bunyi awalannya bakal sama karena kita bicaranya bar. Bar berapa, bar berapa. Berdentang menyam, Di sini. Nyamnya di sini. menyambut. Di sini. Nah, kalau udah rame-rame begini suka bingung, ini pas atau enggak, pas atau enggak. Karena itu saya biasanya suka saya matiin ininya. Ini saya matiin, mati dong, guys. Ini beratnya komputernya. Nah, kemudian saya cuma nyalain metronom dan instrumen doang. Jadi saya udah tahu awalannya doang. Yang tadi bar 8, sisanya saya tinggal ngikutin partiturnya dan ininya. Wait, sekali lagi. Auto wrappingnya dimatiin. Kalau kamu udah matiin itu, udah. Dia nggak akan. Jadi gini loh, auto wrap tuh begitu kita masukin file, dia otomatis nge-wrapping. Si komputernya tuh, si Ableton-nya nge-wrapping. Nah itu yang kita nggak mau. Kita kan mau wrappingnya manual, disesuaikan dengan yang kita mau. Ya betul, auto wrap akan jadi berantakan. Betul. Jadi setting dari awal itu jangan di on. Sekali lagi gimana cara nyetingnya? Baik lagi paling pertama ya. New. No. Paling awal ya. Nah di sini. Paling awal option, preference. Ini dia. Auto wrap jangan dinyalain. Kalau kondisinya nyala, setiap kita masukin file baru, dia akan otomatis nge-wrapping sesuai dengan time-nya di sini berapa. Gitu. Ya, ini matikan. Nah, kemudian udah cuman itu doang yang paling penting. Kemudian yang lainnya kayak eksklusif ini sih supaya bisa solonya bisa rame-rame gitu ya. Kalau eksklusif solo gini, kita cuma bisa nge-solo tuh cuma satu. Tuh, saya solo ini, track ini dan solo track ini, dia nggak mau solo dua-duanya.
Tapi kalau solonya ini saya nggak eksklusifkan, saya bisa solo beberapa track jadi satu. Begitu juga dengan am itu record. Gitu. Yang ini dua sih, saya matikan yang ini. Oke? Sudah ya, jelas ya? Nah, sekarang saya akan ke file yang aslinya ya, ke yang ini. Kalau tadi kan contoh buat yang baru, bikin pertama. Nah, saya ini sudah bikin sebelum kita mulai. Waktu saya pertama kali bikin paling pertama, saya sudah siapkan dan saya sudah kasih kode ini bar ke-1, ini bar ke-3, ini bar ini supaya saya lebih gampang follow up-nya. Nah, kemudian kita setelah wrapping, beres satu, hasilnya nanti akan rata semuanya. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa record? Ya, hari ini kita akan lihat juga gimana cara kita nge-record. Record, kebanyakan dari yang udah ngirim file itu nge-recordnya kan pakai handphone, kalau nggak pakai, ada yang pakai DAW? Nggak ada ya, semua pakai handphone ya? Ya, nah, kita lihat ya, gimana cara ngerekam pakai DAW, pakai ini. Siapa yang mau record? Ronald, yuk. Ini persen di sini nih menunjukkan seberapa kerasnya CPU saya bekerja atau laptop saya. Dan saya ini sudah sangat panas laptopnya. Panas banget karena ini rada berat jalaninnya. Harus jalan Zoom, harus jalan ini Anydesk atau apa segala. Jadi CPU-nya rada berat. Jadi sekarang saya akan freeze dulu ya. Ini ada freeze supaya si laptopnya nggak terlalu berat ngerjain. Freezing. Jadi freezing tuh kayak si tracknya tuh dibekuin supaya dia nggak itu lagi, nggak baca lagi terus. Ini udah sampai 100% lebih nih. Iya, 100%. Sip. Deg-degan. Tuh kalau tadi 70, 60, 70 sekarang udah mulai turun di bawah 50% di sininya ya, karena saya sudah freeze. Dibekukan itu semua yang ada di atas. Kenapa? Ini ada pertanyaan dari Zoom. Terima kasih Pak Kinolu sudah memperkenalkan Ableton sehingga ritme lagunya bisa jadi sangat precise dan rapi. Apakah Melodyne bisa melakukan hal yang sama? Bisa. Melodyne bisa lakukan hal yang sama. Melodyne, gini, Melodyne itu tuh lebih ke pitch, ya, pitch. Kemudian dia ada satu yang namanya logarithm. Jadi kita bisa pilih logaritmnya mau apa, mau rhythm, mau pitch, mau sustain pitch atau apapun gitu. Jadi kita bisa ngedit. Contohnya suara piano yang sudah kita rekam terus salah pencet, itu tuh bisa diedit. Sudah direkam lah, sudah jadi WAV atau MP3, salah mencet, kita bisa edit. Itu di situ ada cukup lumayan di Melodyne. Nah, Melodyne kita akan bahasnya nanti hari Sabtu ya. Jadi sementara kita ke sini dulu ya, di sini dulu. Karena Melodyne ada dua. Yang satu adalah standalone, yang satu lagi adalah sebagai plugins. Kalau sebagai plugins itu seperti ini. Contohnya, saya kenalin dulu aja dikit. Nah ini ada Melodyne di sini. Ini adalah sebagai plugins. Jadi Melodyne dijalankan di dalam Ableton, itu bisa. Atau Melodyne-nya sendiri, berdiri sendiri sebagai satu DAW sendiri, itu juga bisa. Ya. Nah, gimana caranya nanti hari Sabtu ya. Oke. Sudah siap mau rekaman? Ayo. Tenor Ronald ya? Tenor ya? Saya kasih nama dulu di sini, Tenor Ronald. Di sini, Pak. Ada. Kamu dengar dari mana? Kamu mau dengar suara apa? Mau dengar suara tenor aja, sampel tenor doang. Enaknya melakukan recording dengan DAW, dengan Ableton. Kita bisa, kalau salah, kita bisa benerin, nggak usah rekam semuanya. Kemudian, coba cek, enaknya suaranya. Mantap ya? Kayak di gedung ya? Enak ya?
Itu namanya reverb. Jadi kita lebih pede, nyanyinya lebih pede, dengar suara sendiri lebih pede, semuanya lebih oke ya. Sip. Syutingnya kebuka dia, jangan kebuka saya. Enak kan? Enak kan? Mereka denger sih sebetulnya kalau dengerin dari situ. Denger dong. Mereka semua bisa denger di sana. Dan juga asik kan? Coba cek. Enak kan? Keren kan? Enaknya begitu. Kalau ini kenapa? Karena kita semuanya bisa atur di sini. Aslinya gini, coba aslinya. Nah, kan biasa-biasa aja toh. Aslinya gitu. Nah, kita bisa kasih sedikit mau diapain, dikasih reverb ya, supaya lebih ini gitu ya. Nah, ya. Sudah siap? Bisa dia satu lagu. Kemudian Q-nya perlu ya, kliknya perlu ya. Minus one-nya perlu, audio soprannya nggak usah. Saya mati-matiin aja yang nggak perlunya semuanya, tinggal ini doang. Oke, saya kasih record arm-nya 2 bar cukup? 1 bar? 1 bar aja ya. Ding dong lonceng berdentang. Kok agak Kresek-kresek ya? Ini masih berat, ini masih 50%. Saya stop share ya, nggak apa-apa ya? Oke. Nah, ini kan barusan salah nih. Ada ya? Nah, dia kan barusan salah nih. Dia mau ini ini. Saya tinggal gini ya. Saya tinggal delete, bisa langsung. Nah, sekarang kan kita mulainya di bar 3 kan? Tadi kan kita recordnya dari awal banget. Sekarang saya nggak perlu dari awal banget. Saya bisa record dimanapun. Misalnya saya mau mulai dari bar 3 ini. Saya dimulainya ini kan 8. 3 itu sama dengan 8. Berarti saya di sini. Saya kasih waktu 1 bar untuk siap-siap. 2 bar berarti ya. Cukup ya? Go. Mulai. Kelar. Kan udah dimajuin kan? Atau kurang? Kurang dari 2 bar ya. Siap. ding dong lonceng berdentang menyambut malam riang. Ding dong marilah dengar malaikat bergembira. Gloria Hosanna in excelsis. Gloria Hosanna in excelsis. Ding dong ding, lonceng gema ding dong ding, nyanyi dan bersorak serta, telah lahir Kristus Raja. Gloria Hosanna in excelsis. Gloria Hosanna in excelsis. Sorak mari memuji dengan malaikat surga. Ding dong lonceng berbunyi, damai turun ke dunia. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, Gloria Hosanna in excelsis. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, Gloria Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. Sudah? Pede?
Agak gugup. Menurut saya gugup sekali. Bukan agak. Oke, gak apa-apa. Ya, sekarang kenapa? Ready. Nah, sekarang sebentar ya. Pikir dulu. Kenapa warnanya? Udah. 4, Ding dong lonceng berdentang menyambut malam riang. Ding dong marilah. Oke. Ding, ding dong lonceng berdentang. Itu bunyinya seperti itu ya. Nah, ini kan ada yang paling depan kan? Itu kan nggak kepake. Saya tinggal buang. Saya tinggal drag begini. Akan hilang. Ding dong lonceng berdentang menyambut malam dia. Bentar ya, ini nggak, laptopnya ini rada. Oke. Nah, ini ada laptopnya kepanasan. Kita ulang. Ding dong lonceng berdentang menyambut malam riang. Ding dong marilah dengar malaikat bergembira. Di sini salah bukan? Yang bagian sini. Ding dong marilah ding dong marilah Musinya saya lupa sih. ding dong marilah dengar. Ding dong. Ding dong la la ri ri la 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 ri la la ri. Lala, sisi, mi re do re mi. Ini di mana, di alfabet? Ya. Oke, cobain. Oke. Oke. Ya, betul. Nah, kan ini kan salah nih. Dia salah nyanyi kan di daerah sini kan. Ding dong marilah dengar. Oke, dia menyanyinya malah ke bawah. Nah, caranya kalau kita mau perbaiki, kita nggak perlu perbaiki semuanya. Kita tinggal blocking. Ding dong. Bentar ya, saya cari dulu loopnya. Oh, nggak apa-apa. Ini deh. Mana tadi? Mana tadi? Sini ya. Nah, ini dia. 12 ya. Ding dong marilah dengar. Nah, 12 saya blocking sampai sini. Ya. Saya blocking 12 sampai 13, kemudian saya Ctrl L. Ctrl L ini adalah looping. Fungsi looping itu adalah untuk bukan ngelooping sih sebetulnya, untuk selecting. Jadi saya pilih kalau tadi sebelum saya looping nggak ada keluar ini, ya, nggak ada ini. Tadi saya blocking, saya ulang ya. Saya blocking sini, dari sini deh. Saya segini, saya mau ganti filenya. Nah, ini perhatikan di atas ini. Kemudian saya tulis Ctrl L, dia pindah, dia ngeblok. Nih, yang ini, gitu ya. Nah, blocking ini, looping ini otomatis keluar. Saya akan ganti ini jadi punch in, punch out. Ini nggak dipakai loopingnya supaya dia nggak muter-muter balik-balik. Ini adalah punch in, ya. Ini adalah punch out. Ini adalah punch in, yang ini punch out. Saya blocking daerah sini doang. Saya mau record situ ya. Nah, kalau saya punch in, punch out gini, saya mundur. Sekarang kursornya pindahin ke 10, saya record, dia nggak akan nge-record bagian yang lain selain yang saya pilih blockingnya di situ. Ya, kita coba lagi ya, bagian yang tadinya. Begitu ya. Oke, siap. Nah, di sini kan dilihat nih. Dia tadi udah sedikit nyanyi ya. Di situ udah berubah tuh suaranya tuh. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau saya record di sini, walaupun saya record dari depan, saya mau record dari manapun, dia nggak akan menimpa yang tidak saya blocking, yang saya tidak blocking tadi. Ya. Siap. Go. Oke. Bagian situ saja.
Dia nyanyinya kalau kita lihat levelnya, ini tinggi levelnya, amplitude-nya masih ingat amplitude? Ini kecil-kecil karena dia ragu-ragu. Entah kenapa ragu-ragu atau terlalu jauh dari mikrofon. Jangan, iya. Kita usahakan untuk dapetin level yang sama. Sekali lagi, kalau bisa ulang sekali lagi ya. Ding dong, marilah dengar. Lebih baik. Ini lebih baik daripada tadi, lebih baik ya. Yo, kita dengerin lagi berikutnya. Malaikat bergembira. Kira-kira seperti itu deh untuk ininya. Nah, setelah ini kita wrapping semuanya, geser-geser, dirapihin semuanya. Nah, setelah itu kita save. Kalau kita mau ekspor, kalau udah ceritanya udah selesai semuanya nih, kita mau ekspor, kita bisa ekspor satu persatu, all individual tracks. Nanti dia akan satu persatu akan jadi satu file. Atau kita mau ambil masternya doang. Kalau masternya doang, kita cuma ngambil yang di paling bawah, itu ada master di sini nih, paling bawah, cuma 2 track terakhir yang kita sudah edit jadi satu semuanya. Nah, ini adalah untuk finishingnya. Mastering itu adalah untuk finishingnya, tapi kalau kita masih mau memproses ini ke DAW lain, kita bisa per track, otomatis dia akan masuk ini. Dan standar kita mulainya tuh ngerendernya mulai dari yang bar keberapa, mau berapa panjang, berapa bar. Jadi kita bicaranya bukan time, tapi bar line, bar berapa bar. Ya, inilah keistimewaan dari Ableton untuk ngedit virtual. Hari Sabtu kita akan bicara mengenai ngedit pitch dengan Melodyne. Mungkin bisa dikasih tips, Pak, kalau rekaman virtual choir yang baik tuh gimana? Kalau ini kan mungkin dari sisi yang ngedit gitu. Kalau misalnya ada beberapa dari tim yang ikut pelatihan kan, mereka yang bertugas ngisi gitu kan. Untuk mempermudah yang ngeditnya nanti gimana nih tips rekamannya gitu, Pak? Yang paling pasti mah jangan kotor, ya itu mah udah pasti. Cari ruangan mungkin dari noise. Kalau saya satu yang paling sering saya sebutkan ke anggota KUR, kalau saya mau bikin virtual, saya pasti siapin semuanya, mulai dari iringan, metronomnya, Q itu terus satu semua saya pasti kasih ini, jadi pada saat orang dengarnya tuh enak lah gitu loh, saya tahu kapan mesti masuk gitu kan, daripada kalau dikasih tahu apa tuh gitu. Kalau saya selalu siapkan semua. Nah, kalau udah dikasih kayak gitu, saya ini channel, saya kasih sensor channel, saya dengerin berulang-ulang sampai dapat ininya di suaranya saya udah dapat, udah semuanya, udah tinggal nyanyi. Gitu loh. Jadi hasilnya pasti lebih baik persiapannya lebih baik. Intinya latihan. Tadi udah. Udah. Sorry. sorry. Ya, jadi tipsnya adalah latihan. Latihannya sampel yang udah dikasihin dari pemimpin paduan suaranya atau dari ininya, editornya, didengerin berulang-ulang. Kalau ke grup paduan suara yang saya selalu bilang nyanyi 10 kali di rumah sebelum rekaman. Ya, ulang lagi, jadi bener-bener. betul harus gitu. Apalagi kalau udah bicara kalau di gereja kan, yang anggota KUR kan oma opa semua kan. Ya tapi itu kenyataan toh. Itu aduh susah gitu ya. Kan itu oma opa semua gitu, gimana nolongnya gitu. Caranya gimana? Ya caranya saya minta mereka latihan gitu. Udah dikasih sampel, udah dikasih contoh. Latihan berulang-ulang.
Ada pertanyaan nih Pak, Ya. kalau merapikan atau menyamakan konsonan di akhir setiap kata atau kalimat bagaimana caranya Pak? Persis sama seperti tadi dengan wrapping. Nanti pada saat nge-wrapping ya, kedengeran ada bunyi ya, itu disamain semuanya. Jadi kalau kita nge-wrapping tuh di bagian tik-tik yang udah dikasih otomatis keluar daripada Ableton, dia tuh akan keluar. Misalnya huruf K ya, yang paling sering tuh huruf K, huruf S. S tuh kalau di akhir tuh. Terakhirnya tuh, panjangnya tuh, itu kapan akhirnya tuh kita iniin terus kita ratain semuanya. Contoh. Ini sampel tenor. Kita denger dulu ya, saya lupa ini bagian mana. Contoh. Mana speaker? Nah, Hosanna in excelsis. sis, nah kan gitu kan? In excelsis. Nah ini nih, sisnya ada di sini. Di 64, di sini, di posisi sini. Begitu nanti kita ketemu sama bassnya nggak di sini. Berarti ini kepanjangan. Kita double klik aja di sini, kita geser. Tuh. Misalnya di 6,4 di sini pasin. Alias 24,4 ya. Di sini nanti begitu ketemu bass di sini mana? Oh, di freeze sebentar, unfreeze dulu. Ya. Nah, di sini. Berarti dia ada di sini. Kan Celsius, dia langsung begitu. Ini kita wrapping aja. Yes, sorry, ini nggak boleh ikutan. Ya. Kurang panjang. Seperti itu kira-kira. Jadi digeserin semuanya, dipanjanginnya disamain. Depannya juga disama-samain semuanya. Begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Excelsis. Bermasalah. Betul, pertanyaannya bagus. Karena itu di sini, itu dari tadi saya nungguin. Di sini nih sebelah kiri ini ada ini. Pertanyaannya diulang. Saya mau bertanya Pak, kalau misalkan tadi kan di stretch ya Pak, kalau kurang panjang, apakah nggak akan bermasalah Pak audionya? Bermasalah pasti. Gini, kita nge-stretch itu berdasar apa yang kita stretch. Kalau pakai DAW lain, itu wave-nya kita stretch. Begitu kan? Signal suaranya kita stretch. Pasti nanti akan ada pengaruhnya dengan panjang pendeknya. Nah, di Ableton ini ada satu keistimewaan wrappingnya dia. Kita bisa pilih apa yang kita mau wrap. Di sini, ini ada nggak di situ? Ini di bawah sini nih. Di sini ada pilihan. Wrappingnya dia ada pilihan di sini nih. Ada kompleks, ada apa ya. Nah, standarnya dia adalah beat. Waktu pertama kali defaultnya Ableton yang di wrap adalah ketukannya. Kalau kita wrap ketukannya, itu akan keluar masalah dan akan keluar yang tadi. Seperti yang Ray bilang, problem. Dan biasanya keluarnya krek kayak gitu. Nah, Ableton itu ada yang istimewa, yaitu Complex Pro. Complex Pro ini, kita pilih yang itu, dia akan resample si suara, sehingga waktu kita stretch, itu dia akan bikin ngisi-ngisi di antara-antaranya supaya dia nggak terlalu kelihatan palsu. Bagus sekali. Complex Pro pilihnya. Paling bagus kualitasnya. Tapi paling berat ke komputer bekerjanya. Ya mungkin karena itu saya bikinnya semuanya kompleks minimal. Makanya dia udah diem aja 20% ya. Luar biasa. Nggak ngapa-ngapain nih. Saya punya komputer di sini. Kerjanya komputer saya ada di sini. Kalau nggak dicobain, pasti nggak akan ini. Saya juga, waktu saya belum cobain untuk ngeiniin lagu, ya nggak terlalu ngerti. Tapi setelah ini banyak sekali pertanyaan yang keluar dan cukup surprise saya sama software ini. Yang teknik wrapping tadi itu, dia kan misalnya ngambilnya alto dulu. Terus
ditentuin manual ya si pointing pelafalan atau biramanya yang ditentuin manual tuh itunya. Yang paling pertama ditentuin manual adalah temponya berapa. Oke, setelah itu setelah tempo, terus kemudian kan keluar tuh kliknya udah ada, semuanya udah ada, terus masukin filenya. Nah, si filenya ini titik awalnya mau di mana? Kan setiap orang ngerekam nggak sama toh awalannya. Saya dengar, begitu dengar, saya play, saya record dulu toh, record, terus saya play. Pada saat dari record ke play kan panjangnya nggak sama. Saya, dia siapa semua nggak sama. Nah, titik awalnya itu yang saya tentuin paling pertama. Geserin ke bar berapa? Kan kita udah tentuin tadi bar 8 adalah titik awal. Double klik, geser ke 8, mestinya sisanya sama semua toh. Kenyataannya kan belum. Nah, beda sedikit konsonan per ininya kan. Tinggal kita double klik, ini mesti diketukan ke berapa? Geser. Oh, ini ketukan ke berapa? Geser. Terus begitu. Acuannya kan tadi ya acuannya kan -1 terus yang level pertamanya yang auto tadi kan. Betul. Untuk bawahnya manual atau bisa Bukan itu. Jadi ya hoki yang ke bawahnya berikutnya manual. Semua tetap manual kan satu-satu. Setiap file satu-satu. Tadi yang contoh yang saya bilang di paling awal. Kita tentukan siapa yang jadi patokan. Dalam hal ini yang jadi patokan adalah metronom. Metronom tuh yang kita paling pertama taruh. Metronom. Tok, 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 tok. Itu yang kita jadiin patokan. Nah, bar ada ya bar ngikutin. Bar 8 adalah nyanyi pertama, nanti bar berapa, bar berapa, bar berapa. Nah, sisanya semuanya tinggal ngikutin ke metronom, ke bar berikutnya. Nggak bisa. Kalau syncing sendiri belum, teknologinya belum ada kayaknya. Atau paling yang itu, yang kemarin saya bahas mengenai dubbing. Itu bisa otomatis. Tapi sedikit-sedikit. Tapi bukan di sini, di audition. Kalau audition bisa. Itu ada namanya speech alignment. Taruh satu sampel, kemudian sampel yang barunya, ini ikutin ke situ. Dia akan ngedeketin sedekat mungkin. Speech alignment. Nyari tempo. Oke. Nyari tempo. Sebenarnya oke. Kita download lagu ya. Yang gampang ya. Dari YouTube. Firman jadi manusia. Oke, ini ada -1-nya nggak ya? Barusan saya udah download. Firman jadi manusia, Jason. Saya taruh di sini. Ini adalah Firman jadi manusia dari YouTube by Jason. Oke, kita double klik. Kita rap. Kita cari temponya. Ini ketukan yang paling pertama bunyi. Tang 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 tang. Itu ketukan ke berapa? Ada yang tahu? Dengerin ya. Yang mana? Yang on beat pertama. Ada yang tahu? Sekali lagi. Barusan ya, yang itu ya. Lihat lagi. Ini ya. Ada? Sekali lagi ya. Begitu? Begitu kan? Ini kita mau taruh di mana? Saya nggak mau di paling sini, saya nggak mau ganggu ini. Ini wrapping ini saya buang yang paling awal. Kalau kita nge-wrap, pasti yang paling awal dia tandain. Contoh, sekali lagi ya. Begitu saya nge-wrap, paling depan dia pasti kasih tanda. Saya buang dulu, saya nggak butuh itu. Saya mulainya dari one. Nah, ini dia. Ini adalah ketukan pertama. Ini pick up bar namanya kalau ngerti musik. Nah, saya akan taruh ini di, misalnya di ketiga. Ya, boleh di ketiga, boleh kedua. Ini adalah ketukan kedua. Kalau saya dari sini, satu bar adalah 4, saya gedein. Saya gedein ya, nih, saya gedein.
Berarti ini ketukan pertama, ketukan kedua, ketukan ketiga, ketukan keempat. Ini ketukan keduanya. Kita dengar sekali lagi. 3, 4, betul? Nah, 1, ini kedua, saya geser ke sini. Dari ya, yang error. Ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Oke. Sebentar. Ya, nggak salah. Sekali lagi, unwrap dulu, wrap dulu. Yes. 1. Oke, ini saya taruh di sini. Ini saya taruh di sini. Dan kita ketahuan temponya adalah di sini paling bawah nih. 65,06. Berarti lagu ini temponya 65,06. Saya taruh di sini 65, kurang lebih 65 ya. Saya taruh di sini 65. Berikutnya kita dengerin. Oke, belum. Ini ketukan kedua. Belum pas di sini. Pas, udah. Jadi, ini ketukan ini bar kelima, pindahin sini. Nah ini, dan seterusnya. Ini nge-wrapping lagu, ketahuan nih. Nanti ini kan beat per menit. Ya, akan kelihatan berapa beatnya. Berarti bukan 65, 68. Tadi kan belum tepat. Begitu. Oke. Nah, setelah ketahuan beatnya 68, kita bisa pakai ini sebagai guide-nya buat yang berikutnya. Kita mau bikin metronomnya, kita mau bikin apanya, berdasarkan itu. Jadi sampelnya semakin banyak, kita tentuin 1, 2, 3-nya di mana, awal barnya di mana, makin akurat beatnya berapa, akan ketahuan. Ketemu. Oh, udah ketemu diapain? Udah, tinggal dirapiin aja. Oke, kita cukup ya hari ini ya. Sampai ketemu nanti hari Sabtu ya. Melodyne-nya jangan lupa di install.